Jadi video ini adalah video spesial yang mana kita akan menjawab pertanyaan dari subscriber channel ini. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video seperti ini, nanti kita akan buatkan lebih banyak lagi ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Syaudiras dari upgrade.id. Dan di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan subscriber ya, part 5. Dan kalau teman-teman lihat komen yang masuk di channel ini, itu selalu kami jawab, ya. Yang kalau nggak kejawab itu biasanya komentar yang ditambahi komentar lagi. Nah, itu biasanya kami yang miss, nggak jawab. Dan biasanya kalau teman-teman lihat juga kami jadiin di konten. Nah, tapi teman-teman, karena pertanyaan ini banyak berulang, ya, jadi mungkin teman-teman juga mengalami masalah yang sama yang dialami orang lain. Kita akan coba rangkum di video ini ya, mungkin sekitar ya satu video 8 sampai 10 menitan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Nah, di sini mungkin saya agak zoom dikit ya. Oke ya. Di sini, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang bisa dijawab secara langsung. Kalau misalkan teknis banget, kita mungkin akan jawab via, video tersendiri ya. Jadi misalkan kayak ini, dari Amerta, "Ada tutor setting pixel yang rapi nggak?" Nah, ini mungkin kita akan jawab di video yang lain. Karena kalau misalkan kita setting pixel itu kan yang pertama tergantung websitenya ya, atau landing page builder-nya itu pakai apa. Karena kalau WordPress sama kita pakai swipe page itu kan tentu agak berbeda setting-nya. Ya, jadi ini, saya tampung dulu ya. Terus ini terima kasih banyak Mas atas materi dan ilmunya, sama-sama. Nah, terus ini ada pertanyaan nih. Saya telah membuat konten yang asalnya hiburan buat nyalur hobi menyanyi. Kira-kira ide bagus agar bisa dimonet apa ya? Walaupun saya udah jawab ya, tapi saya coba jelaskan ulang ya. Jadi, kalau teman-teman itu bikin kontennya menyanyi, yang menurut saya sih yang bisa dimonetisasi adalah yang pertama kamu bikin lagu sendiri, ya. Jadi kamu bikin lagu, dan kamu list lagu kamu di, Spotify atau di Anchor ya, terus kamu minta followersmu untuk, dukung kamu di sana, ya. Walaupun saya jujur belum pernah tahu ya monetisasi di Spotify atau Anchor itu gimana, paling sih, brand placement ya. Jadi kayak ada brand masuk, kamu iklanin, atau kalau ads ya, Spotify kan ada ads-nya ya, cuman saya belum pelajarin ya, apakah ads itu kita dapat AdSense dari sana atau enggak. Kayak di YouTube kan kita dapat ya. Kalau ada ads masuk, kalau di Spotify saya belum tahu. Nanti saya akan coba update di video ini, ya. Tapi selain itu sih, paling sih ini ya, biasanya kalau saya lihat content creator yang lagu kayak gitu, mereka ini sih dari Saweria atau dari Gift ya. Jadi misalkan kayak kamu kalau, kirim Saweria 5.000 kamu nanti bisa aku request-in nyanyi lagu apa, atau kamu kirim gift apa, donat misalkan, ya kamu boleh request lagu apa, nanti saya nyanyiin. Paling sih seperti itu, ya. Oke, yang selanjutnya dari positif zona. Kalau udah pasang iklan tapi sepi gimana? Jadi sering boncos. Oke, ini dia tanya di iklan JMV Max. Oke. Jadi yang pertama, kalau kamu ingin iklan JMV Max, kamu harus pastikan yang pertama brand kamu udah settle dulu. Dalam arti affiliate-nya udah banyak, kontennya banyak, katakanlah kontennya lebih dari 100, terus pastikan juga produknya winning. Ya, jadi produknya itu udah terbukti laris dan ada banyak penjualan. Mungkin kalau saya bisa kasih patokan di angka 100 sampai 200 penjualan ya. Karena kalau misalkan di bawah ini, itu ada kemungkinan besar bahwa produk atau bisnis kamu itu belum siap di-scaling. Dan kita tahu sendiri bahwa GMV Max itu adalah fitur untuk scaling bisnis kamu di TikTok ya. Karena GMV Max itu kamu tinggal setting ROAS, tinggal setting budget, dan biarin, TikTok yang cariin kreatif yang winning dan target pasar yang winning buat kamu. Masalahnya kalau belum siap dan belum menemukan winning, biasanya performa GMV Max akan kurang bagus. Makanya sebaiknya, pakai Ads Manager dulu aja ya, dan dicari tahu dulu boncosnya kayak gimana. Oke, kalau ke LP dulu berarti bisa juga ya, Bang? Ya, bisa ya. Jadi kalau iklan TikTok ke landing page itu bisa, tapi kita tahu sendiri minimal budgetnya adalah 200.000. Dan kalau iklan TikTok ke landing page, kamu harus setting pixelnya dulu, ya. Nanti kita akan bikinin cara setting pixel di TikTok ya. Kemarin kita udah sempat mau bikin, cuman entah kenapa waktu buka di bagian pixelnya itu minta kode verifikasi dan kodenya nggak masuk-masuk, ya. Ini mungkin nanti kita akan bikinkan di video lain. Oke. Selanjutnya dari Rizky A, Family Official 892. Bikin konten percuma di TikTok, padahal view saya aja udah sampai ratusan ribu. Ya, jadi wajib diketahui bahwa saat video dibuat, TikTok belum seperti YouTube
yang mana bisa memberikan AdSense dari orang yang nonton video kita. Walaupun, sekarang udah mulai rame ya iklan di TikTok ya, saat kita scroll beberapa video ada iklan, terus saat kita nonton video pun juga ada iklan. Cuman, kayaknya sih belum kasih AdSense ya kayak di YouTube ya. Oke. Oke, kalau misalkan beli 1 hari itu ramenya 1 hari aja ya, Kak. Oke. Jadi kalau kamu ngiklan, itu kan kamu minta TikTok untuk nge-boost live kamu kan. Nah, tergantung kamu mintanya itu nge-boost berapa lama, 1 hari kah, 3 hari kah, 7 hari kah, budgetnya berapa? Nah, itu yang kamu harus sesuaikan. Jadi iklannya itu bisa rame, ya tergantung kamu berapa lama nge-boost-nya. Dan yang kedua, kalau bisa kamu jangan hanya ngandalin iklan, tapi ngandalin juga dari konten organik dan konsistensi live, ya. Karena kalau kamu nge-live konsisten, kamu coba perhatikan ya, saat kamu lihat orang live, terus kamu keluar dari live-nya, kamu scroll beberapa konten, itu biasanya konten dia bisa muncul. Makanya itu kenapa live itu disarankan untuk konsisten, ya. Oke, mungkin, kita akan jawab 3 pertanyaan lagi. Semoga aku sukses, terima kasih. Semoga ya, amin, ya. Oke, coba kita cari lagi ya. Akunku tidak tersedia. Nah, ini banyak ya, entah kenapa belakangan ini kami sering dapetin DM kayak gini ya, tidak tersedia dari Kominfo. Nah, yang pertama adalah kita nggak tahu konten kamu tentang apa. Yang kedua, harusnya kontennya pasti melanggar ya. Kalau melanggar kayak gini, solusinya apa? Ya cuman ajuin banding. Ajuin banding, di notif Instagram biasanya keluar, ajuin banding. Kalau udah ajuin banding gimana? Ya nunggu aja, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi kalau misal banyak ya teman-teman yang nge kita kayak, "Mas ada jasa bantu pulihin nggak?" Jujur kita sering lihat, pihak ketiga yang punya jasa itu, cuman kita nggak berani rekomendasiin dan kita nggak berani coba. Karena kita nggak tahu orang di belakangnya itu ngapain sehingga akunnya bisa balik, ya. Makasih Kak, sama-sama, oke. Mas, kok saya keluar terus ya setiap mau isi nominal saldo iklan? Oke. Jadi kalau misalkan ini nanti kita akan buat di video yang lain ya. Jadi kalau teman-teman ingin top up, terus tiba-tiba keluar sendiri, kayak keluar Facebook sendiri atau ke logout atau gimana, teman-teman bisa coba pakai incognito. Ya, jadi incognito itu website tawa cookies ya. New incognito window gini, ya udah login aja dari sini. Kemungkinan kalau misalkan terjadi seperti itu, ya kemungkinan cookies, ya. Oke, ini last question. Nanti kita akan bikin video series lagi kalau misalkan teman-teman suka. Kalau iklan pinjaman jaminan BPKB menurut Koko pakai apa? Oke, gini, jadi kalau teman-teman bingung menentukan lebih bagus iklan di WA atau landing page, yang pertama adalah teman-teman coba lihat, untuk produk atau jasa yang teman-teman tawarkan, itu orang butuh baca banyak informasi nggak? Kalau misalkan orang nggak butuh baca banyak informasi, nggak usah pakai landing page, ya. Kalau misalkan orang itu lebih, untuk membeli produk atau jasa teman-teman itu butuh lebih banyak konsultasi, ya langsung ke WA aja, nggak usah banyak landing page. Tapi kalau butuh banyak informasi, kamu butuh landing page. Nah, simpelnya jawabannya gitu, ya. Oke, itu aja teman-teman di video ini. Semoga membantu buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lanjutan atau suka seri seperti ini, nanti kita akan buatkan di video yang lainnya, ya. Kurang lebih teman-teman itu aja di video ini, semoga membantu. Seperti biasa kalau ada pertanyaan lanjutan, silahkan tulis di kolom komen. Pastikan juga kamu subscribe channel ini, pas aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital marketing, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang